Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Dwi Santoso dengan NIM C1B018028. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menyampaikan dari masalah dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, baik, di sini langsung masuk ke slide berikutnya. Bisa dilihat di samping saya. Apa itu pengembangan sumber daya manusia? Nah, jadi ada baiknya sebelum saya menjelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia, di sini saya akan memberikan pengertian atau menjelaskan tentang SDM itu sendiri. Nah, jadi pengertian dari sumber daya manusia atau SDM merupakan adalah salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah perusahaan, di mana tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun sebuah perusahaan. Nah, SDM ini merupakan sebuah kunci yang menentukan perkembangan dari sebuah perusahaan, yang pada hakikatnya SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Langsung masuk ke pengertian sumber daya manusia, di mana pengembangan sumber daya manusia adalah kerangka kerja atau susunan kerja atau struktur kerja yang digunakan untuk membantu dari karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi dan organisasi. Jadi, pengembangan sumber daya manusia pada sebuah perusahaan ini akan dimulai dari sebuah proses onboarding, pengadaan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dengan kelas atau kursus dan seminar, penyediaan tool yang juga bisa membantu pekerjaan dari karyawan. Nah, selanjutnya yaitu ada aspek pendidikan dan pelatihan, di mana aspek pendidikan dan pelatihan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendidikan, di mana pendidikan adalah sebuah studi atau studi yang berhubungan dengan peningkatan umum dan pemahaman terhadap lingkungan kehidupan manusia secara menyeluruh atau overall, yang mana proses pengembangan pengetahuan dan kecakapan atau keterampilan, pikiran, watak, dan karakter ini dibentuk dalam sebuah pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari pelatihan, di mana pelatihan adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Namun di sini pelatihan lebih bersifat secara spesifik, praktis, dan segera. Di sini arti dari spesifik ini berarti pelatihan ini berhubungan dengan bidang suatu pekerjaan tertentu, misalkan bidang pemasaran atau bidang sumber daya manusia atau operasional. Dan di sini dikatakan praktis dan segera, ini berarti sudah dilatihkan dan dapat dipraktikkan. Selanjutnya yaitu ada apa sih tujuan dari pendidikan dan pelatihan kerja. Nah, di sini adapun tujuan dan pelatihan dari pendidikan dan pelatihan yaitu tujuannya ada beberapa, saya akan menyampaikan. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan dari SDM itu sendiri, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian dari karyawan atau manusia itu. Dan yang kedua untuk meningkatkan, mengembangkan, dan membentuk pegawai, di mana pegawai ini mempelajari tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau perilaku terhadap tujuan pribadi maupun perusahaan. Dan yang ketiga tujuannya pendidikan dan pelatihan yaitu pendidikan dan pelatihan ini disatukan menjadi diklat, yang mana organisasi yang menangani pendidikan dan pelatihan biasa disebut pusdiklat. Selanjutnya yaitu ada alasan diadakannya pendidikan dan pelatihan. Nah, dalam sebuah organisasi pasti tidak asing yang namanya ada
pendidikan dan pelatihan, apalagi pelatihan itu sudah tidak asing lagi dalam sebuah perusahaan. Nah, namun di sini sebenarnya apa sih alasannya diadakan dari pendidikan dan pelatihan? Nah, di sini ada beberapa alasan dari diadakannya pendidikan dan pelatihan. Nah, yang pertama biasanya pendidikan dan pelatihan ini digunakan untuk menambah kemampuan dari karyawan atau pegawai tersebut. Karena ini pendidikan supaya bisa menyesuaikan kebutuhan dari sebuah perusahaan. Dan yang kedua yaitu alasan kedua menambah dan meningkatkan kemampuan yang dari karyawan untuk jabatan baru atau jabatan tertentu. Dan yang ketiga yaitu digunakan untuk menambah kemampuan dari karyawan yang akan dipromosikan atau peningkatan jenjang karir yang apabila masih belum cukup. Nah, di sini maka diperlukan yang namanya diklat tambahan. Nah, alasan yang terakhir yaitu dari diadakannya pendidikan dan pelatihan itu untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi kerja yang mana ini sesuai dengan masa dari pembangunan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada perbedaan dari pendidikan dan pelatihan. Jadi sebenarnya di sini pendidikan dan pelatihan di sini memiliki beberapa perbedaan atau secara umum perbedaan dan pendidikan. Jadi pendidikan dan pelatihan di sini perbedaannya yaitu yang pertama di sini pendidikan lebih mengarah kepada pengetahuan yang secara umum atau luas terkait dengan kehidupan yang pribadi secara luas. Nah, sedangkan pelatihan di sini lebih mengarah pada keterampilan berperilaku secara khusus. Dan di sini dalam sebuah pelatihan di sini ada ukuran benar dan salah. Dan yang selanjutnya yaitu perbedaannya pendidikan ini lebih diarahkan untuk memecahkan knowledge problem. Nah, sedangkan untuk pelatihan ini lebih kepada skill problem dan dimana nih keduanya digunakan secara bersama untuk memecahkan motivasi problem. Baik, slide selanjutnya yaitu bisa dilihat di samping saya ada perbandingan antara pendidikan dan pelatihan. Nah, di sini untuk perbandingannya, di sini dalam pengembangan kemampuan pendidikan ini lebih menyeluruh, sedangkan pelatihan lebih khusus atau spesifik. Nah, untuk area kemampuannya ini dalam penekanannya pendidikan lebih kepada kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan sedangkan pelatihan ini lebih ke psikomotor dan keterampilan atau skill. Nah, untuk jangka waktunya sendiri pendidikan ini bisa dikatakan panjang. Nah, dalam artian panjang di sini atau lama, ini pendidikan biasanya rentang waktunya dia lebih ke tahun kebanyakan. Bukan kebanyakan sih, lebih umumnya memang ke tahun kalau pendidikan. Nah, sedangkan untuk pelatihan itu sendiri dia lebih pendek atau bisa dikatakan jenjang waktunya dia kebanyakan lebih kepada bulan, berapa bulan seperti itu. Kalau tahun ada cuma jarang. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi yang diberikan. Dalam materi yang diberikan di sini pendidikan lebih umum. Nah, sedangkan pelatihan lebih khusus atau spesifik terhadap bidang pekerjaan tertentu. Misalkan bagian pemasaran di sini akan diberi pelatihan yang sesuai dengan di bidang pemasaran. Nah, untuk penekanan penggunaan metode belajar mengajarnya di sini pendidikan menggunakan konvensional, sedangkan pelatihan menggunakan inkonvensional atau interaktif. Nah, untuk hasil akhirnya di sini penghargaan akhir proses pendidikan ini pada hasil akhir akan memperoleh sebuah gelar. Misalkan dalam pendidikan perguruan tinggi, dan dalam perguruan tinggi di sini pendidikan akan memperoleh sebuah gelar, misalkan strata S1 atau sarjana. Nah, sedang untuk pelatihan ini lebih kepada sertifikat atau sertifikat kekhususan dari pelatihan tersebut.
Nah, selanjutnya yaitu ada jenis pendidikan dan pelatihan. Di sini ada beberapa jenis pendidikan dan pelatihan, di mana yang pertama yaitu ada diklat kepemimpinan atau biasa disebut diklat PIM, di mana diklat ini sasarannya untuk meningkatkan karir, untuk memangku dari suatu jabatan atau fungsi pangkat tertentu secara bertahap dan digunakan untuk memperkaya atau meningkatkan keterampilan manajemen serta kemampuan menciptakan metode kerja baru. Selanjutnya jenis pendidikan dan pelatihan yang kedua ada diklat fungsional, di mana diklat ini ditujukan untuk menunjang, mengembangkan keahlian atau keterampilan kerja, di mana ini dititik beratkan pada perubahan pola kerja, cara kerja, dan penggunaan metode kerja untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis atau jenjang jabatan fungsional tertentu. Nah, yang ketiga ada diklat teknis. Di sini diklat ini dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pegawai atau karyawan yang biasa dilaksanakan secara berjenjang. Selanjutnya yaitu ada metode pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Di sini dalam skala on the job training, di mana yang pertama ada rotasi pekerjaan, di mana rotasi pekerjaan ini adalah memperluas latar belakang peserta dalam bisnis, sehingga karyawan bisa berpindah melalui serangkaian pekerjaan sepanjang periode 6 bulan atau bisa sampai 2 tahun. Nah, yang kedua ada magang. Di sini peserta mengikuti pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dari pemangku jabatan tertentu untuk mengetahui bagaimana cara melakukan suatu kegiatan dari pekerjaan yang akan diberikan oleh karyawan. Yang ketiga ada bimbingan dan penyuluhan, di mana peserta harus melaksanakan tugas dan bimbingan oleh pejabat yang senior. Selanjutnya yaitu ada demonstrasi dan pemberian contoh. Di sini pelatih memberikan sebuah contoh dan memperagakan cara melakukan suatu pekerjaan dan cara menggunakan sebuah alat atau mesin. Selanjutnya yaitu ada metode pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam skala of the job training, di mana yang pertama ada simulasi. Di sini menggunakan sebuah alat maupun kondisi lingkungan namun masih berupa tiruan. Dan simulasi ini mengacu pada materi yang berupaya menciptakan lingkungan pengambilan keputusan yang realistik dan bagi pelatih. Yang kedua ada kuliah, di mana berupa ceramah atau pidato dari pelatih yang diucapkan secara ilmiah untuk tujuan pengajaran, dan kuliah merupakan pelatihan yang bisa dikatakan paling umum. Dan selanjutnya ada konferensi, di mana ini secara kelompok ini dilakukan untuk diskusi, sehingga ada evaluator, di mana setelah selesai diskusi ini seorang evaluator akan menilai dari keseluruhan diskusi yang dilakukan peserta. Dan selanjutnya ada instruksi terprogram, di mana ini berupa presentasi informasi yang sudah mengacu pada pola yang terprogram. Baik, selanjutnya ada di slide terakhir saya di samping, yaitu ada analisis proses pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan PT Aneka Sejahtera Engineering. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil singkatnya dari perusahaan, di mana PT Aneka Sejahtera Engineering merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa bongkar muatan kapal yang berada di Jalan Prapat Kurung Pelabuhan Berlian, Perak, Surabaya. Dan di sini ada proses pengembangan SDM yang dilakukan oleh PT Aneka Sejahtera Engineering. Yang pertama yaitu proses evaluasi kinerjanya ini dilakukan setiap minggu. Jadi setiap akhir pekan di sini PT melakukan evaluasi kinerja dari perusahaan. Dan yang kedua, dalam pelatihannya di sini untuk karyawan yang biasa diberikan tugas terkait masing-masing divisi sesuai dengan tanggung jawabnya.
Dan untuk pelatihannya di sini juga ada karyawan yang berprestasi diberikan atau diikutsertakan dalam sebuah kursus yang sesuai dengan bidang divisinya. Dan yang ketiga untuk transformasi ilmu, di sini PT Aneka Sejahtera Engineering memberikan transformasi ilmunya melalui leader ataupun karyawan yang senior ini kepada karyawan yang lebih junior, dan juga diberikan sebuah buku yang terkait dengan engineering. Dan untuk apresiasinya sendiri di sini untuk karyawan yang berprestasi di sini diberikan pengadaan peningkatan gaji, jadi ada gaji tambahan dan juga ada jabatannya lebih dipromosikan untuk peningkatan jabatan. Mungkin cukup sekian penjelasan dan penyampaian dari saya tentang masalah dalam pengembangan sumber daya manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan apabila salah dalam penyampaian penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.